Bab 37. Rasa bahagia dan haru kini memenuhi relung hati setiap orang yang berada di kediaman Tuan Muda Anggara. Terutama Mama Rani dan Papa Rudi. Bagaimana tidak, impian yang dulu mereka idam-idamkan sekarang sudah menjadi kenyataan. Calon penerus Anggara Wisdom Group dan Sutanto Corporation telah tumbuh di rahim Asma dan sebentar lagi lahir ke dunia. Di masa kehamilannya, Asma suka sekali meminta makanan yang tidak biasanya ia makan. Tapi Ridho dengan sabar memenuhi semua permintaan istrinya. Termasuk mencarikan mangga muda yang semalam istrinya inginkan. Pokoknya Ridho harus menjaga Asma dengan baik, jangan lupa untuk memeriksakan kandungannya setiap minggu. Tegas Mama Rani. Ridho dan Asma melongo. Mereka langsung beradu pandang. Dokter saja menyarankan periksanya sebulan sekali, Ma. Ridho tersenyum samar. Lah, itu kan kata dokter. Tapi kata Mama harus seminggu sekali. Sungut Mama Rani. Ridho menarik pelan tangan Asma menuju keluar rumah. Mama dan Papa datang ke sini untuk bertemu dengan kalian, kenapa kalian malah pergi? Mama Rani memanggil Ridho. Mau cari mangga muda yang masih kecil-kecil, Ma. Sahut Ridho. Kan bisa nyuruh sopir atau bodyguard. Jawab Mama Rani. Tapi Asma maunya aku yang belikan, Ma. Ucap Ridho sambil tersenyum manis kepada Asma. Ya sudah kalau begitu, Mama dan Papa juga mau ikut kalian. Pinta Mama Rani. Asma saja sudah bawel dan cerewet ditambah Mama. Omel Ridho pada mamanya. Mama Rani tersenyum bahagia sembari bergelayut manja di lengan suami beliau. Asma yang dari tadi memandangi mereka terpaku sesaat. Bahagia, satu kata yang pantas bersanding dengannya saat ini. Rasa syukur berkali-kali ia ucapkan di dalam lubuk hatinya. Terima kasih ya Allah, atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Semoga anak kami menjadi anak yang solih maupun solihah, dan semoga anak kami menjadi berkah bagi keluarga kami. Amin ya robbal alamin. Doa Asma dalam hatinya. Setelah permintaan mangga muda terpenuhi, Asma, Ridho, dan orang tua mereka segera kembali ke rumah. Lalu Papa Rudi dan Mama Rani pamit untuk kembali ke kediaman mereka. Keesokan harinya, Asma terlihat sangat lemah dan juga lesu. Dari tadi pagi ia sering sekali mual, dan makan pun sedikit. Jadi Ridho menyuruhnya untuk istirahat di kamar. Lah tengah beristirahat di tempat peraduan, bel rumah berbunyi. Pertanda ada tamu yang sedang berkunjung. Asma bangun dan ingin membukakan pintunya. Ia lebih suka kalau ia sendiri yang menemui tamu daripada para pelayan. Bukankah tamu adalah raja bagi si tuan rumah? Tapi, ternyata Ridho lebih dulu membukakan pintunya. Siapa beliau, Mas? Sepertinya aku pernah melihat beliau. Tanya Asma pelan saat melihat laki-laki bersorban duduk di sofa ruang tamu. Dari usianya mungkin sekitar 55 tahunan. Beliau adalah guru ngaji, Mas. Asma. Nama beliau Ustadz Rahman. Jelas Ridho. Mas ingin belajar mengaji. Alhamdulillah ya Allah. Asma tersenyum penuh arti. Mas ingin berhijrah, Asma. Doakan Mas agar bisa menjadi suami yang solih untukmu dan papa yang baik untuk anak kita. Ujar Ridho sambil membelai pipi istrinya yang berlapis cadar. Asma mengangguk pelan. Lah mengusap perutnya yang sudah buncit, usia kandungannya sekarang sudah menginjak 7 bulan.
Sebentar ya sayang, Abi mau belajar ngaji dulu. Nanti kalau Abi sudah lancar ngajinya, Abi sendiri yang akan ngajarin kamu. Ridho ikut mengusap perut buncit istrinya sambil menciumnya dengan pelan dan lembut. Asma tersenyum simpul di balik cadarnya. Ridho segera menemui guru ngajinya, sedangkan Asma kembali ke kamar. La merenung sejenak, seolah ada yang dipikirkan. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita Mas. Amin. Doa Asma di dalam hati. Sambil mengusap perutnya pelan, Asma tak henti-hentinya melantunkan solawat dari bibirnya. La teringat bahwa kelak di padang mahsyar, Allah akan mengumpulkan manusia bersama orang-orang yang dicintainya. Asma berdoa agar dikumpulkan dengan junjungannya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta bersama suami dan seluruh keluarganya. Tak terasa, air matanya menetes begitu saja. Allahumma salli ala Muhammad, ya Robbi salli alaihi wasallim, lirihnya. Sifat tawadu dan wara, Asma bukan tanpa alasan. Ia memiliki rahasia besar di baliknya. Allah yang Maha Pengatur sudah mengatur semuanya, Nak. Pena atau kolam telah diangkat, catatan telah kering. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bersabar dan bersujudlah di atas hamparan sajadahmu. Berharaplah balas kasih-Nya. Mohonlah kebaikan dari Zat yang Maha Baik. Ucap sang kiai semasa ia tinggal di pondok pesantren Darul Aman, tempat di mana ia memulai hijrahnya. Asma tersenyum getir. La diam 1000 bahasa. Kelelahan mulai merasuki jiwanya. Semoga Allah yang Maha Melindungi selalu melindungi kita Nak, bahkan jika Umi tak ada lagi di sampingmu. Ucap Asma pelan, berbisik pada bayi yang dikandungnya. Sementara di ruang tamu. Bagaimana Nak? Apakah kamu sudah paham? Tanya Ustadz Rahman kepada Ridho. Tentu saja saya paham Ustadz, ini tidaklah sulit. Saya dulu juga pernah mengaji sewaktu kecil. Hanya saja, saya sangat malas waktu itu. Ternyata, membaca Al-Quran tidak semudah yang kita bayangkan. Setiap hurufnya saja memiliki pelafalan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ridho berkata jujur. Kamu benar Nak, jika kau tidak membacanya sesuai dengan makraj huruf maka bisa jadi artinya pun akan berbeda. Lihat ini. Ucapan kul yang dibaca dengan huruf qaf, penekanannya di pangkal tenggorokan artinya adalah katakanlah. Sedangkan jika dibaca dengan ucapan kul, dan dibaca dengan huruf kaf, maka artinya akan beda lagi. Ini yang harus kamu perhatikan, sama-sama dari huruf K, berbeda huruf, berbeda pelafalan, berbeda pula artinya. Terang Ustadz Rahman. Ridho mengangguk mengerti. Lia Ustadz, saya akan berhati-hati. Ucap Ridho sembari terus mengamati setiap huruf hijaiyah yang ia pelajari. La mencoba memahami sedikit demi sedikit. Harus Nak, Islam sangat menekankan dalam kehati-hatian. Apapun bentuknya, Islam adalah agama yang penuh kehati-hatian dalam menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Tegas sang Ustadz. Ridho tertunduk. La membayangkan semua dosa yang pernah ia lakukan. An-la, ala, tahafu wa la tahzanu wa absiru bil janatil latil kuntum tuwadun. Artinya, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu, Allah penerima taubat, Nak. Ustadz Rahman yang melihatnya, tersenyum. Terima kasih banyak Ustadz. Ridho mengangguk. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Allah. Karena dialah yang telah mengizinkanmu untuk mempelajari ilmu agama kembali. Ridho berbaring telentang di tempat peraduan, matanya menatap langit-langit kamar. Tangannya ia lipat di bawah kepalanya. Dan Asma berada di sampingnya,
duduk sambil membolak-balikkan Al-Quran. Lalu kembali mengulang hafalannya. Kamu sedang menghafal, Asma? Tanya Ridho. Asma menjawabnya dengan anggukan karena bibirnya sibuk menghafal. Maaf jika aku mengganggumu. Ucap Ridho. Tidak Mas, aku menghafal hanya di waktu senggang saja. Sedangkan Mas, tetap prioritas utamaku. Asma meletakkan mushaf Al-Quran yang ia pegang, kemudian memandangi wajah suaminya. Sudah hafal berapa juz, Asma? Ridho tersenyum bangga karena sang istri menyebutnya sebagai prioritas utama. Sekitar 21 juz, Mas. Jawab Asma. Sudah berapa tahun kamu menghafal Al-Quran? Ridho duduk berhadapan dengan Asma. Asma nampak berpikir sejenak. 7 tahun Mas, aku juga sedang belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sambil aku hafalin. Sahut Asma tenang. Sulit tidak? Tanya Ridho, penasaran. Asma menghela nafas sejenak dan membuangnya perlahan. Dalam setiap kata yang kita baca dan hafalkan, ada nilai kerumitannya sendiri. Bagiku, itu yang membuatku penasaran. Hanya saja, semu menjadi terpecahkan saat kita menghafal bersama artinya. Mas tahu, hal itu menjadi nilai estetika untukku sendiri, entah mengapa. Asma tersenyum renyah saat menceritakan pengalamannya dalam menghafal. Aku juga ikut penasaran, Asma. Ujar Ridho. Mas juga mau menghafal? Tanya Asma.